Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sahabat saya Ustadz Adi Warman Karim ini. Memang kalau senang dia ngajak-ngajak, kalau susah dia tidak pernah ngasih tahu. Hari kedua saya baru tahu kalau beliau sakit, dan tiba-tiba inilah kiriman dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, berkah, bahagia ya. Pertama-tama terima kasih banyak nih semua sahabat-sahabat Smart Skill School, David, Debbie, semuanya. Doa-doa kalian luar biasa sekali. Alhamdulillah saya sekarang udah sehat lagi, udah pulih lagi. Kemarin emang sempat istirahat di rumah sakit. Ini kena COVID yang kedua kalinya. Tapi dua kalinya itu kena COVID-nya semuanya alhamdulillah tanpa gejala. Yang pertama itu kena COVID setelah vaksin 1, vaksin 2, terus kena COVID, alhamdulillah tanpa gejala. Dan yang kemarin itu udah vaksin keempat loh. Kena COVID juga tanpa gejala. Kok bisa tahu tanpa gejala? Kok diperiksa gitu? Kemarin tuh hari Jumat yang lalu itu harusnya ada acara, di mana acara itu dihadiri juga oleh Pak Wapres, sehingga kita semua yang hadir harus di PCR hari Kamisnya. Kamis sore di PCR, Kamis siang lah di PCR. Terus Kamis malamnya ketahuan positif, tapi nggak ada gejala apa-apa. Karena ketahuan Kamis malamnya positif itu, langsung kita home care dari rumah sakit. Kemudian karena di rumah juga pas hari Sabtu Minggunya itu akan ada acara, maka kita putuskan untuk istirahat di rumah sakit supaya tamu-tamu yang datang ke rumah nggak terganggu, lebih nyaman lah, nggak ada orang yang sakit di rumah. So jadi terima kasih banyak untuk semua doa-doanya ya, thank you. Kalian emang keren banget. Peristiwa itu juga sebetulnya mengajarkan kepada kita sebetulnya bahwa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini sebetulnya adalah melakukan ikhtiar terbaik kita, menyempurnakan ikhtiar terbaik kita. Setelah itu, apapun yang kejadian, kita jalani dengan penuh keredoan. Kita udah usaha, udah vaksin 4 kali, pakai masker, udah ini, itu. Tapi kalau Allah bilang kena, ya kena. Benar nggak? Jadi yang dituntut oleh Allah adalah bagaimana keikhlasan kita, keredoan kita dalam menjalani setiap takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Jalanin aja lah, bismillah, banyak pahalanya, bener gak? Sakit itu menggugurkan dosa-dosa loh, bener gak? Kita nggak minta sakit, tapi kalau emang udah takdirnya sakit, kita jalanin dengan penuh keikhlasan, dengan redho, dengan penuh kesabaran, juga dengan kesyukuran. Sehingga sebetulnya ini ada kaitannya dengan kajian kita yang baru episode yang lalu, bener gak? Bagaimana kita bisa khusyuk, bagaimana kita bisa memiliki hati yang khusyuk. Benar ya? Bukan sekedar pikiran yang tenang dengan meditasi, bukan sekedar kita bagaimana menjaga antara alam bawah sadar kita bisa kemudian menenangkan diri kita, benar ya? Dengan meditasi. Tapi lebih dari sekedar itu, kita ingin kehusyukan, bukan aja pikiran yang tenang, tapi kita juga ingin jiwa yang tenang, hati yang tenang. Nah, inilah sebetulnya hal yang sangat penting sekali kita pelajari lebih dalam, bagaimana kita mencapai tingkatan khusyuk ini. Nah, oke. Nanti kita kasih contoh bagaimana khusyuk dalam sholat. Kita juga akan kasih contoh beberapa hal lain untuk kekhusyukan hati, jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata illa bihadril qalb. Nggak ada sholat, kata Rasulullah SAW. Atau tidak bermakna sholat. La sholata. Nggak ada artinya sholat. Atau tidak sempurna sholat kalian. Atau tidak bermakna sholat kalian. Tanpa kehadiran hati dalam sholat itu ini. La sholata illa bihadril qalb. Nggak ada maknanya sholat kita itu. Itu jadi kayak orang olahraga doang. Menunaikan kewajiban kita doang. Kalau kita melakukan sholat itu tanpa kehadiran jiwa kita, tanpa kehadiran hati kita, la sholat illa bihadril qalb.
Itu sebabnya sangat penting sekali bagi kita ketika kita sholat, bukan aja dalam ilmu fikihnya kita penuhin rukun-rukun yang 13 itu, mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam, tapi juga lebih dari itu, kita hadirkan hati kita, jiwa kita, sehingga terasa koneksi kita dengan Allah. Ini hebatnya ajaran Islam, benar gak? Dari segi administratif, dari segi formal administratif, ilmu fikih, harus kita penuhi. Rukun-rukun yang 13 itu harus kita penuhi supaya syarat formal administratif terpenuhi. Itu kalau dalam ilmu syariahnya, ilmu fikihnya. Tapi lebih dari itu, kita bukan sekedar mau memenuhi 13 rukun sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, sampai salam kiri kanan. Tapi kita mau lebih dari itu. Itulah kemudian dalam ilmu tasawuf kita pelajari bagaimana menjadikan sholat yang bermakna dengan menghadirkan jiwa kita. La sholata illa bi huduril qalb. Bukan aja di sholat sebetulnya, juga di hal-hal lain. Dalam sebuah hadis misalnya, yang disampaikan oleh Imam Abu Daud. Ini adanya di hadis, riwayat Imam Abu Daud. Disampaikan bahwa Rasulullah SAW waktu itu bersabda, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana pembicaraan antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jika engkau menyebut diriku, maka sebutlah sampai tubuhmu bergetar. Ini nomor satu ya. Sampai tubuhmu bergetar. Lanjutkan lagi, wahai Musa, kata Allah, kalau engkau menyebutku, maka sebutlah aku dengan hati yang khusyuk dan tenang. Ini nomor 2. Nomor 1, sampai tubuh gemetar. Nomor 2, dengan hati yang khusyuk dan tenang. Nomor 3, Allah kemudian melanjutkan, wahai Musa, kalau engkau menyebut diriku, maka sebutlah dengan lidahmu di belakang hatimu. Ini men. Lidah emang bergerak kita menyebut Allah. Tapi lidah itu di belakang hati. Hati yang di depan. Hati yang menyebut Allah. Benar gak? Allah kemudian melanjutkan lagi. Wahai Musa, kalau engkau berdiri di hadapanku, kata Allah, maka berdirilah sebagai seorang hamba yang hina dina. Oke. Kemudian Allah kemudian melanjutkan lagi. Wahai Musa, kalau engkau meminta kepada aku, mintalah dengan hati yang cemas dan hati yang tulus. Dengan hati yang cemas dan hati yang tulus. Oke. Ingat ya, yang pertama lu sampai tubuhmu bergetar. Saking kita tuh merasa betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Allah. Sehingga itu kita gemeter tuh. Kalau kita ketemu orang hebat itu, kadang-kadang kalau kita belum pernah ketemu presiden misalnya, atau presiden Amerika, presiden mana lah, ada orang yang sangat kita hormati gitu. Pertama kali ketemu kita deretan tuh. Sampai tubuh mau bergetar, kata Allah. Dengan hati yang khusyuk dan tenang. Benar ya? Yang ketiga adalah menyebut dengan lidah kita di belakang hati kita. Hati kita yang duluan nyebut, kemudian lidah kita yang bergerak menyebut. Benar ya? Dengan sikap yang sebagai kita tahu kita hamba yang hina diri, yang banyak dosa, yang nggak berdaya, benar gak? Ente bro, mau vaksin 4 kali, pakai masker, kalau kena COVID maka tidak aja, emang udah jadwalnya men. Dan yang berikutnya, dengan hati yang cemas dan jiwa yang tulus. Ini men. Atas dasar hadis itulah kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan 6 hal yang harus kita lakukan, harus kita upayakan, kita ikhtiarkan untuk menghadirkan sholat yang khusyuk. Yang pertama kata Imam Ghazali, kita harus menghadirkan hati kita, kita harus menghadirkan jiwa kita dalam setiap sholat kita. Bahkan sebetulnya bukan di sholat aja, di setiap kegiatan kita. Kita harus hadirkan jiwa kita, hadirkan hati kita. Kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini ada
fitrullah itu, benar gak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, kita juga harus memahami apa-apa yang kita ucapkan. Benar gak? Jangan cuma lidah sama mulut doang, tapi kita pahami apa yang kita ucapkan tersebut, kata Imam Ghazali. Yang ketiga, kita juga harus merasa ta'zim. Oke, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Waktu kita sholat itu, kita merasa ta'zim, merasa mengagungkan Allah. Betapa agungnya Allah dan berapa hina dilanya kita, kira-kira gitu. Yang keempat, kata Imam Ghazali, kita juga harus merasakan haibah, kehebatannya Allah. Benar ya? Kalau tadi ta'zim itu kita merasakan keagungannya Allah. Kalau haibah ini kita merasa takut. Saking hebatnya kalau ada orang yang hebat banget gitu kan, kita merasakan kehebatannya Allah, sehingga kita merasa takut. Yang kelima, kita juga merasakan dalam salat-salat itu penuh pengharapan. Wahai Allah, kepada siapa lagi aku minta kalau bukan padamu, benar gak? Iya karena abudu wa iya karena stain, gitu loh. Wahai Allah, iya karena abudu wa iya karena stain, kepadamu kami menyembah Allah dan kepadamu lah kami meminta, ya kan? Kita ingat tuh, ud'uni astajib lakum, Allah yang bilang gitu. Berdoalah padaku maka akan aku penuhi. Nih, ini yang nomor 5, yaitu kita lakukan dengan penuh pengharapan. Dan yang nomor 6, menurut Imam Ghazali, kita melakukannya dengan rasa malu. Malu, iya dulu, malu. Kemarin tuh pas sakit ya, tanpa gejala, alhamdulillah. Covid pertama tanpa gejala, Covid kedua juga tanpa gejala. Tapi waktu kita mau doa, wahai Allah, cepatkanlah kesembuhan pada diriku, cepatkanlah kepulihan, kesehatan tuh, ya Allah. Baru juga 2 hari, udah gak? Jadi kita malu tuh, ya Allah. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat kita, sehingga dikasih kena Covid untuk 2 kalinya. Dan disuruh istirahat di rumah sakit. Pasti Allah punya rencana baik, skenario terbaik, sehingga itu terjadi. Sehingga waktu kita minta dengan penuh pengharapan itu, kita juga malu, ya Allah. Segitu doang yang manusia ya. Segitu doang yang manusia. Baru dikasih tiap hari itu, saya pengen buru-buru aja diberikan jalan keluar dari kesulitan. Baru juga gitu dah, pengen buru-buru dipercepat oleh Allah kesembuhan, kepulihan dan sebagainya, benar ya? Sehingga kita juga senyum-senyum, ya Allah, benar ya? Nah, inilah yang kita maksud. Bagaimana tadi Rasulullah SAW kita awali dengan hadis la salata illa bihadril qalb. Tidak bermakna, tidak sempurna solat tanpa kehadiran tanpa kehadiran jiwa, tanpa kehadiran hati kita. Kemudian kita sampaikan tadi hadis dari Imam Abu Daud, percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga kita sampaikan bagaimana Imam Ghazali merumuskannya menjadi 6 hal yang harus kita lakukan untuk mencapai sholat yang khusyuk. Sekarang mari kita kaitkan. Hati yang khusyuk itu bukan saja di dalam sholat, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk segala macam aspek kehidupannya. Kita ambil aja dalam potongan yang singkat ini 7 ranting rezeki yang pernah kita bahas. Oke, masih ingat kan? Bahwa rezeki yang paling rendah adalah harta. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan kehusyuan dalam persoalan harta kita? Ini baru aja kita alami nih. Ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, ingin berbagi dengan orang lain, karena kita merasa telah banyak ditolong dalam periode sakit beberapa hari di rumah sakit itu, bener ya? Misalnya, yang luar biasanya, cuma beberapa hari doang sakit di rumah sakit. Banyak banget orang yang ngasih perhatian, banyak banget orang yang ngirim segala macam. Sampai itu susternya bingung, ini kok ada kiriman lagi, bener gak? Ya Allah. Nah, kalau orang begitu mudahnya memberikan perhatian kepada kita, memberikan doa-doa tulusnya, bahkan mengirim harta
buah, kue, makanan, nasi padang, segala macam dikirim ke rumah sakit. Kalau orang bisa melakukan itu, bahkan ada yang nggak ada namanya, tahu-tahu datang aja kita nggak tahu dari mana. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal sama? Benar nggak? Bagaimana kita bisa dengan khusyuk berbagi dalam hal harta kepada orang lain? Karena dia kayak cermin. Kalau kita dengan ikhlas, khusyuk, hati kita berbagi harta kita kepada orang lain, maka Allah akan membuat orang lain pun khusyuk dan ikhlas berbagi hartanya kepada kita. Tentu dengan catatan bahwa kita waktu melakukan amal soleh itu nggak mengharapkan orang balik ke kita, enggak. Yang ngirim kemarin ke rumah sakit enggak bukan orang yang pernah ini bukan take and give, saya kasih kamu balas nanti gini, enggak gitu. Ini yang pertama, jawab pertama. Yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Nah itu kita ngerasain bener kemarin ya. Udah vaksin 4 kali dan udah di-schedulein lagi tanggal 15 Juni itu mau vaksin yang ke-5 kalinya, karena tiap 3 bulan kita mau vaksin karena frontliner ya, karena kita kadang-kadang kalau habis ceramah ada orang cium tangan, gitu, peluk pipi kanan, pipi kiri kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita merasakan ketika kita udah melakukan hal-hal yang harus kita lakukan prokes, tapi kalau kena ya kena aja, ini bagaimana? Hati kita itu bisa tulus menerimanya, benar gak? Ini men. Sehingga ketika kita kena COVID untuk 2 kalinya dan alhamdulillah tanpa gejala juga, hati kita bisa dengan khusyuk mengatakan alhamdulillah ya Allah. Benar gitu, terima kasih banyak, ini pelajaran paling cakep nih, benar gak? Yang ketiga dan rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh, benar. Waduh, itu asik banget, saya dapat WA dari anak-anak, ayah cepat sembuh apa begini begitu segala macam, ayah mau apa aku kirimin apa segala macam. Terus seneng banget. Itu baru sakit aja kayak begitu. Masih di dunia aja kayak gitu, gimana ntar kalau kita udah meninggal, bener gak? Pasti kan didoa-doain, bener gak? Jadi dan yang keempat, masih ingat cabang yang keempat, yaitu rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah. Nah, ini bagaimana juga hati kita dengan khusyuk menyongsong datangnya husnul khotimah tersebut. Begitu juga di ranting yang kelima tentang waktu luang. Ya Allah, kemarin di rumah sakit asik banget tuh. Biasanya kan sibuk ya, jadwal rapat kan, acara ini, acara itu, keluar kota, keluar negeri segala macam. Kemarin di rumah sakit tenang-tenang men, seharian baca Quran. Biasanya baca Quran, habis subuh baca Quran, habis itu kegiatan, malam-malam maghrib baca Quran. Lah kalau di rumah sakit kemarin mah, mau ngapain coba? Ya baca Quran lagi, benar nggak? Kemudian ada bikin apa? Artinya kita isi lah waktu luang kita itu, kita syukuri dengan menghadirkan hati yang khusyuk. Begitu juga dengan cabang-cabang rezeki yang lainnya. Ini pentingnya kita bagaimana dalam hidup kita ini mempunyai hati yang khusyuk. Begitu juga di ranting yang kelima tentang waktu luang. Ya Allah, kemarin di rumah sakit asik banget tuh. Biasanya kan sibuk ya, jadwal rapat kan, acara ini, acara itu, keluar kota, keluar negeri segala macam. Kemarin di rumah sakit tenang-tenang men, seharian baca Quran. Biasanya baca Quran, habis subuh baca Quran, habis itu kegiatan, malam-malam maghrib baca Quran. Lah kalau di rumah sakit kemarin mah, mau ngapain coba? Ya baca Quran lagi, benar nggak? Kemudian ada bikin apa? Artinya kita isi lah waktu luang kita itu, kita syukuri dengan menghadirkan hati yang khusyuk. Begitu juga dengan cabang-cabang rezeki yang lainnya. Ini pentingnya kita bagaimana dalam hidup kita ini mempunyai hati yang khusyuk. Begitu juga dengan ranting yang ketujuh, yaitu ranting kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa bahagia? Lah kalau hati kita nggak khusyuk, bener nggak? Bayangin nggak sih? Coba deh, bayangin, pikirin dah. Udah 4 kali vaksin, udah pernah COVID, kena lagi coba. Gimana kita bisa bahagia kalau hati kita nggak khusyuk, bener nggak?
Kalau kita nggak redo, kalau kita nggak ikhlas, bahwa hidup ini nggak lebih dari sekedar menjalani skenario hidup yang telah disusun oleh Allah buat diri kita, dengan penuh keredoan, dengan menerima semua apapun takdir yang ditentukan Allah kepada kita. Apapun takdir itu tidak merubah semangat kita, ikhtiar kita, rasa bersyukur kita, rasa khusyuk kita. Oke. Kita lanjutin lagi. Dan akhirnya yang telah kita bahas pada episode yang terakhir itu, bagaimana kita bisa merasakan khusyuknya membaca Quran. Karena Quran kita sadari adalah kesempatan kita untuk bisa baca Quran di siang dan malam hari itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah ini men, jangan kita ya Allah, saya udah tiap hari baca Quran, saya udah doa, saya udah sholat segala macam, kok hidup masih susah terus. Gimana caranya kalau hati kita nggak khusyuk? Setiap kita buat amal soleh, kita selalu ya bagaimana Allah kasih udah menjalani hidup ini dengan begini, dengan baik, dengan sholat ini, sholat itu, baca ini, baca Quran ini, kok hidup masih susah terus kan? Padahal tugas kita kan cuma sekedar menjalani hidup ini dengan penuh keredoan atas segala takdir yang Allah berikan pada kita, ya kan? So jadi sahabat-sahabat Smart Skill School semuanya, yuk kita coba yuk. Emang nggak mudah sih? Apa sih yang mudah? Segala sesuatu kan harus dijalanin. Dengan kita menjalankan terus-menerus itulah, insya Allah hati kita bisa kita latih untuk semakin lama semakin khusyuk kepada Allah. Oke? So terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, terima kasih banyak atas semua doa-doanya, perhatiannya, baik doanya maupun kiriman-kiriman segala macam yang kirim. Makasih banyak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.